Halo sahabat kakek Uban, bertemu lagi. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, hari ini kakek mengajak Pak Singa, ada tikus kecil, dan juga ada Pak Pemburu. Apa sih sebenarnya materi kakek hari ini? Ternyata materi kakek adalah tentang bagaimana mengaplikasikan sebuah cerita dari buku atau dari internet atau dari sumber manapun untuk dirubah ke dalam naskah yang siap untuk ditampilkan dalam sebuah pertunjukan dongeng. Apakah itu susah? Tidak, tentunya apabila kalian mengikuti video kakek ini, tentu kalian akan bisa mendongeng seperti mendongeng profesional walaupun kalian masih pemula. Oke, ikuti saja ya uraian dari kakek. Jangan lupa setelah menonton di like, di share, dan di subscribe. Halo, berjumpa lagi dengan kakek Uban. Salam cinta dari kami. Oke, hari ini kakek akan membahas sesuatu yang ada hubungannya dengan bagaimana sih mengaplikasikan sebuah cerita yang didapat entah itu dari internet, dari buku, atau dari lain-lain menjadi sebuah bentuk naskah yang siap ditampilkan dalam sebuah pertunjukan dongeng. Nah, ini sebenarnya sangat sederhana, tapi kadang orang bingung nih memulainya dari mana. Pada saat aku udah ada buku nih, udah dapat dari toko buku, dari internet, atau dari manapun sahabat dapat, kadang kita bingung mengaplikasikannya. Nih, kakek punya trik yang cukup sederhana yang baik untuk diaplikasikan oleh para pendongeng-pendongeng pemula. Jadi langsung saja kakek akan membedah sebuah cerita. Jadi ini sudah ada contoh ceritanya, yaitu cerita yang mungkin sahabat semuanya sudah tahu, yaitu judulnya adalah Singa dan Tikus. Kita baca dulu ya, nanti ada tampilan di layar ceritanya yang asli diambil dari internet. Nanti kita rubah bagaimana kalau diaplikasikan dalam bentuk naskah yang siap dipraktekkan di dongeng. Oke? Sekarang kakek akan baca ceritanya yang dari internet. Seekor singa sedang tidur. Tiba-tiba ada seekor tikus yang lewat di depan wajahnya dan membuatnya terbangun. Singa itu pun lalu dengan cepat menangkap si tikus dan hendak membunuhnya. Si tikus lalu memohon supaya diampuni. "Ampuni aku," kata si tikus. "Jika kamu mau mengampuni aku, suatu saat nanti akan kubalas kebaikanmu." Singa tertawa lalu melepaskan tikus itu. Beberapa hari kemudian, saat sedang berjalan-jalan di hutan, singa tertangkap oleh sekelompok pemburu yang kemudian mengikat dia dengan tali-tali yang kuat. Para pemburu itu meninggalkan dia di sana untuk diambil keesokan harinya saat tenaganya sudah habis dan dia tidak bisa melawan lagi. Si singa berusaha membebaskan diri, tapi tidak bisa karena tali-tali itu terlalu kuat. Dia pun mengaum untuk meminta tolong. Si tikus mendengar auman si singa dari kejauhan, lalu datang untuk membantunya. Dia menggigit tali-tali yang mengikat singa sampai putus. Setelah si singa terbebas dari perangkap para pemburu, si tikus lalu berkata kepadanya,
Dulu kamu tertawa saat aku berkata bahwa suatu saat aku pasti akan membalas kebaikanmu. Sekarang sudah terbukti bukan? Aku seekor tikus bisa menyelamatkan kamu seekor singa. Nah, sahabat semuanya, itu adalah cerita yang diambil dari internet. Nanti kita coba bahas satu persatu, kita rinci satu persatu bagaimana mengaplikasikannya ke dalam naskah untuk dongeng. Oke? Selanjutnya kita bedah dulu. Oke? Pertama yang harus sahabat dongeng ketahui adalah lokasinya di mana tadi? Ya, tentu lokasinya ada di hutan. Terus yang kedua adalah waktunya kapan? Ya, waktunya adalah siang hari. Kenapa kakek menyebutkan lokasi dan waktu? Karena ini sangat penting buat sahabat dongeng semuanya. Apabila nanti pada saat mendongeng akan memasukkan background suara atau sound effect untuk memperkuat cerita tersebut. Itu gunanya. Kenapa ditanya lokasi dan waktu? Nah, untuk tokoh cerita sudah tentu ada singa dan ada tikus. Boleh juga nanti ditambahkan tokoh pemburu, karena tadi disebutkan ada beberapa pemburu. Untuk mengaplikasinya di dongeng nanti kalau beberapa sahabat akan agak kesulitan pada saat mendongeng sendiri. Jadi bisa dipakai satu pemburu atau tanpa tokoh pemburu. Nanti diceritakan lewat narasi saja, tergantung dari kenyamanan sahabat semuanya dalam mengaplikasikannya. Oke? Dan untuk memperkuat sebuah jalinan cerita tersebut dibutuhkan sebuah narasi. Nah, di sini akan ada 3 suara, yaitu suara singa, suara tikus, dan suara narator. Membedakan antara suara singa, tikus, dan narator itu nanti akan kakek bahas pada kesempatan yang akan datang. Setelah materi ini, nanti akan materi berikutnya kita akan membahas bagaimana membagi suara untuk sebuah pertunjukan dongeng. Oke? Nah, setelah tadi udah disebutkan ya tentang tokoh cerita, lokasi, waktu, narasi, dan lain-lainnya. Sekarang bagaimana memulai sebuah cerita? Nah, ini yang harus dipegang oleh sahabat dongeng semuanya. Dalam dongeng kita membutuhkan, ini berdasarkan pengalaman kakek dan Vincent Family yang selama ini berdongeng. Jadi bisa dicontoh atau bisa dengan keinginan dari sahabat dongeng semuanya. Oke, dalam memulai sebuah cerita, biasanya kakek atau Vincent Family itu memulai dengan pembukaan. Pembukaan biasanya kita suarakan dengan narasi yang disampaikan oleh seorang narator. Nah, dalam pembukaan itu disebutkan seperti tadi lokasinya, waktunya. Setelah itu baru ada yang namanya perkenalan. Perkenalan ini disampaikan oleh si tokoh cerita. Jadi setiap kali muncul, misalkan muncul tikus. Tikus ini akan memperkenalkan diri dulu supaya anak-anak yang mendengarkan dongeng punya gambaran. Oh, ini tikus. Oh, dia mau ngapain itu akan ketahuan di sini. Begitu juga nanti pada saat si singa muncul, dia akan memperkenalkan diri, siapa dirinya, sebagai apa dalam cerita ini. Itu sangat penting. Nah, setelah pembukaan dan perkenalan tadi, yang ketiga adalah kita munculkan konflik. Kalau dari cerita yang kita baca tadi, ada 2 konflik. Yaitu yang pertama, konflik pada saat si tikus mengganggu kepulasan tidur si singa dan ditangkap. Itu satu. Konflik kedua adalah si singa ditangkap oleh para pemburu. Jadi ada 2 konflik.
Berarti dua konflik ini semuanya harus ada solusinya sebelum kita sampai pada penutupan cerita. Nah, pada saat setelah menutup cerita atau sebelum menutup cerita, kita harus memberikan moral value atau nilai-nilai moral dari cerita tersebut. Karena apa? Hal ini agar supaya penonton yang notabene kebanyakan anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ternyata kalau aku berbuat baik akan menjadi seperti ini. Itu. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Ceritanya kita buat dalam bentuk naskah yang siap dipertontonkan dalam pertunjukan dongeng. Oke, nanti di layar akan ada tulisannya ya. Oke, pertama kita akan menulis narasi untuk pembukaan. Seperti ini. Pada suatu siang yang panas di sebuah hutan yang lebat, para binatang penghuni hutan enggan keluar rumah. Mereka menghabiskan waktu dengan tidur-tiduran dan bermalas-malasan. Namun, dari jauh terlihat seekor tikus berjalan kian kemari tak tentu arah. Berikutnya, setelah narasi akan muncul nih, akan ada beberapa jenis ya. Kita misalkan nanti dengan pakai boneka atau dengan tanpa boneka itu akan beda. Jadi pada saat kita nanti akan pakai boneka, itu kita akan menampilkan boneka ini muncul sambil menari-nari sambil bernyanyi. Katakan lagunya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Seperti itu. Baru setelah menyanyi, terus menghadap ke arah penonton dan menyapa penonton. Halo penonton, apa kabar? Perkenalkan, namaku Tiko, si tikus kecil. Nah, seperti itu. Baru di situ dijelaskan. Oke, kita baca aja yang sesuai narasi ya. Sesuai dialog si Tiko tikus. Oke. Seperti ini. Halo teman-teman, namaku Tiko. Aku lagi bete nih, nggak ada teman. Semua enggan keluar rumah. Padahal aku ingin bermain. Ya sudah deh, aku berkeliling saja. Siapa tahu nanti aku ketemu teman yang mau bermain dengan aku. Kemudian dilanjutkan lagi, si boneka berjalan sambil melanjutkan nyanyian yang tadi. Di sini senang, di sana senang, sampai si tokoh ini keluar dari frame, alias kita taruh si boneka. Dilanjut lagi masuk ke narasi. Oke, kita lanjut lagi. Tadi berhenti sejenak karena suara mesin cuci lumayan cukup mengganggu. Jadi kita lanjut lagi, sekarang udah aman. Nah, tadi setelah pada saat si Tiko tikus silam, maksudnya keluar dari panggung, kita isi lagi dengan narasi. Seperti ini, nanti dapat juga dilihat di layar. Narasinya berbunyi seperti ini. Tak jauh dari Tiko yang lagi bete, terlihat Leo, Pak Singa si raja hutan di bawah pohon beringin yang besar. Pak Leo tampaknya kelelahan dan hendak beristirahat. Nah, setelah ini akan ada perkenalan dari Pak Leo. Seperti ini perkenalannya. Pertama, ada suara mengaum. Nanti di video berikutnya akan ditampilkan bagaimana sih suaranya Pak Leo itu. Sekarang kita baca aja dulu ya. Jadi Pak Leo mengaum, kemudian berbicara Pak Leo-nya. Teman-teman, perkenalkan, namaku Pak Leo si raja hutan. Aku hendak beristirahat setelah semalaman berkeliling hutan untuk menjaga keamanan dan memastikan tidak ada pencuri masuk ke hutan. Jadi sekarang aku tidur dulu ya, jangan berisik.
kemudian mengaum lagi. Setelah itu dari agak kejauhan, si tikus yang tadi bernyanyi ya, yang di sini senang, di sana senang, melihat ada Pak Leo dan dia berbicara seperti ini. Lihat, ada Pak Leo sedang tidur. Kayaknya asik nih main ayun-ayunan di rambut panjang Pak Leo. Pelan-pelan pegang rambutnya dan terbang asik. Seperti itu. Siapa? Kita mainkan nanti misalkan dengan boneka bagaimana si Tiko berayun-ayun dengan memegang rambut. Kalau singa itu rambut apa bulu ya? Yang kemungkinan bisa aja deh rambut atau bulu, berayun-ayun di situ. Nah, setelah itu untuk memperkuat asiknya bermain itu, dimasukkan lagi narasi. Seperti ini narasinya. Pak Leo yang baru saja terlelap, terbangun, kaget dan sangat marah dengan kelakuan si Tiko. Terus Pak Leo-nya berbicara seperti ini. Anak nakal mengganggu orang tidur sambil memegang erat-erat si Tiko supaya dia tidak bisa lari. Terus apa yang dikatakan oleh Pak Leo? Akan aku jadikan santapan siangku kamu ya. Dan si tikus mengiba-iba kepada Pak Leo seperti ini. Ampun Pak Leo, aku hanya ingin bermain, lepaskan aku. Nanti kalau Pak Leo dalam bahaya, aku akan menolong Pak Leo. Terus apa jawaban Pak Leo? Apa? Mau menolong aku? Tikus kecil nakal. Mana mungkin tikus lemah bisa menolong si raja hutan. Kemudian mengaum lagi, diteruskan lagi. Untung saja aku lagi capek, jadi aku lepaskan kamu. Cepat pergi jauh-jauh sebelum aku berubah pikiran. Dan si tikus kecil menjawab, terima kasih Pak Leo, maaf sudah mengganggu tidur siangmu. Nah, di sini dilanjutkan lagi dengan narasi pada saat si Tiko pergi dan Pak Leo tertidur pulas di bawah pohon yang besar. Apa narasinya? Pada saat Pak Leo tertidur lelap, datang seorang pemburu mengendap-endap dengan membawa perangkap jaring. Tanpa membuang waktu, jaring dilempar dan menjerat Pak Leo. Sementara itu, si pemburu segera pulang mencari bala bantuan untuk mengangkat Pak Leo. Sementara itu, apa yang terjadi dengan Pak Leo? Karena dia berusaha untuk keluar, nggak bisa membuka jerat jaringnya karena sangat kuat. Pak Leo akhirnya minta pertolongan. Tolong, aku terperangkap jaring, tolong. Nah, dari kejauhan, siapa yang baru pergi? Ya, si tikus. Apa yang dikatakan Tiko? Sepertinya aku mendengar suara minta tolong. Suaranya mirip Pak Leo. Pasti Pak Leo sedang dalam kesulitan. Lagi pula aku kan berjanji akan menolong apabila Pak Leo dalam kesulitan. Dan si boneka tikus akan berlari bergegas menghampiri asal suara. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke Pak Leo yang berusaha keluar nggak bisa, yang berteriak-teriak tolong. Si Tiko mendekatin Pak Leo yang terjerat di dalam jaring dan berkata, tenang Pak Leo, aku akan menolong kamu.
Ya aku jawabannya, si Tiko lagi, cepat cari bantuan, aku terperangkap jaring pemburu. Terus si Tiko menjawab, kalau aku cari bantuan, nanti pemburunya keburu kembali. Dan Pak Leo pun menimpali, tapi bagaimana mungkin kamu bisa menolongku? Jaring ini kuat dan berat sekali. Si Tiko menjelaskan kepada Pak Leo, tenang Pak Leo, gigiku ini tajam dan kuat. Aku akan menggigit jaring ini supaya Pak Leo bisa terbebas. Nah, di sini kita bisa mengakhiri percakapan dialog antara si singa dan tikus. Bagaimana ini bisa menjadi solusi dari sebuah cerita? Itu akan diungkapkan dalam bentuk narasi. Oke, seperti ini narasinya. Tanpa membuang waktu, Tiko menggigit jaring pemburu dengan gigi-giginya yang tajam. Sebentar saja, jaring tersebut terkoyak-koyak dan Pak Leo pun terbebas. Nah, di sini di akhir cerita solusinya sudah dapat, yaitu bahwa si Tiko membebaskan Pak Leo dengan menggigit jaring dan jaring itu terkoyak, Pak Leo pun terbebas. Itu adalah akhir cerita. Tapi sebelum menutup sebuah cerita ini maksudnya kita harus memberikan semacam nilai-nilai moral yang harus bisa ditiru oleh para penonton. Oke, seperti ini. Nah, sahabat semuanya, anak-anakku semuanya, adik-adikku semuanya, dari cerita yang barusan kita ceritakan, kita adegankan, pelajaran yang dapat diambil dari dongeng ini adalah kita tidak boleh meremehkan orang lain. Kalau dalam hal ini kan binatang ya, mungkin saja suatu saat nanti kita akan membutuhkan pertolongan darinya. Nah, itu nilai moralnya. Jadi di sini inti dari cerita tersebut, kita tidak boleh karena merasa besar, merasa kuat, menghina, merendahkan orang yang lainnya yang lebih lemah. Nah, karena kita nggak tahu seperti apa permasalahan yang akan menghadapi kita di depan. Mungkin saja si lemah ini justru yang akan menolong kita. Nah, begitu sahabat dongeng semuanya, bagaimana mengaplikasikan sebuah cerita dari buku atau dari internet ke dalam naskah sederhana untuk kita aplikasikan ke dalam dongeng. Oke? Nanti untuk video berikutnya kakek akan menjelaskan bagaimana kita membagi suara. Jadi nanti akan tetap dengan cerita ini, tapi kita bagi bagaimana sih narasi berbicara, bagaimana sih si singa berbicara, bagaimana sih si tikus berbicara. Jadi akan ada beda supaya penonton nggak bingung dan penonton juga tertarik, karena akan ada beda-beda suara dalam cerita tersebut. Oke, nanti untuk nextnya kakek akan coba peragakan dengan boneka ya, boneka tangan. Tentu akan seru dan tentunya ikutin terus obrolan kakek selanjutnya. Nah, demikian materi dari kakek. Kita bertemu lagi di materi berikutnya dengan tema pembagian suara. Oke, sampai jumpa lagi di channel YouTube Dongeng Kakek Ubah.